Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat Tajuk biasa bekerja sebagai petani. Pembuat batu bata. Nelayan. Dan pedagang. Selain berdakwah dan berdagang, Kiai Telingsing juga mengembangkan seni ukir dengan motif dinasti Sung, yang kemudian dikenal dengan gaya Sungging. Gaya Sungging ini terkenal dengan kehalusan dan keindahan. Karena hal itulah, banyak orang yang tertarik dengan gaya ukir Sungging ini. Desa itu pun kemudian dikenal dengan nama Sunggingan. Berjalannya waktu, Sunggingan semakin berkembang. Hal ini memikat perhatian Kesultanan Demak. Hingga suatu hari, diutuslah seorang ulama besar yang bernama Syekh Jafar Shodiq. Bersama dengan para santrinya, beliau berangkat menuju Tajuk untuk menyebarkan agama Islam. Tugas untuk menyebarkan ajaran Islam kala itu tidaklah mudah. Beliau harus menghadapi orang-orang yang kental dan berpegang teguh dengan agama yang terlebih dahulu telah dianut oleh warga. Syekh Jafar Shodiq mencari cara bagaimana agar Islam dapat diterima dengan baik, halus, dan tanpa paksaan. Di dalam dakwahnya, Syekh Jafar Shodiq bersama para santri berbaur dengan masyarakat seperti bertani, berdagang, serta pendekatan melalui seni dan budaya. Pada suatu hari, Syekh Jafar Shodiq membeli seekor sapi dan didatangkan langsung dari India. Sapi itu dibawa oleh pedagang asing menggunakan kapal besar. Kemudian sapi itu ditambatkan di halaman depan rumah Syekh Jafar. Hewan sapi dalam agama Hindu merupakan hewan suci. Menyakiti sapi merupakan perbuatan dosa besar, apalagi membunuhnya. Sehingga dalam waktu singkat, rumah Syekh Jafar Shodiq dipenuhi warga
karena penasaran apa yang dilakukannya pada sapi itu. Sedulur-sedulur yang saya hormati, saya melarang saudara-saudara menyakiti bahkan menyembelih sapi. Sebab di waktu kecil saya hampir mati kehausan. Lalu seekor sapi datang menyusui saya. Penduduk yang umumnya beragama Hindu terpesona atas kisah itu. Syekh Jafar Shodiq melanjutkan, di antara surah-surah Al-Quran ada surat yang dinamakan surah sapi betina atau Al-Baqarah. Masyarakat semakin tertarik, bisa ada kisah tentang sapi di dalam kitab suci. Mereka menjadi ingin tahu lebih banyak, dan untuk itulah mereka sering-sering datang mendengarkan ceramah dari Syekh Jafar Shodiq. Masyarakat Tajuk senang dengan kehadiran Syekh Jafar Shodiq yang ramah dan senang membantu sesama. Berkat kesabaran, keramahan, dan kewibawaannya, dalam waktu singkat masyarakat Tajuk sebagian telah memeluk agama Islam. Selain itu, banyak orang-orang berpengaruh di luar maupun di dalam wilayah Tajuk berkunjung menemui Jafar Shodiq. Kebiasaan beliau, setelah ada tamu yang datang, selalu memberi cindera mata untuk menjadi kenang-kenangan. Mengetahui di daerah Tajuk ada seorang ahli ukir, Jafar Shodiq memerintahkan santrinya untuk menemui dan meminta dibuatkan ukiran untuk dijadikan cindera mata bagi orang-orang yang datang menemuinya. Pergilah temui Kiai Telingsing di desa Sunggingan, minta beliau untuk membuatkanku cindera mata. Nantinya akan kuberikan kepada siapapun yang datang kemari. Esok harinya, berangkatlah murid Jafar Shodiq menemui Kiai Telingsing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini padepokan Kiai Telingsing? Benar Kisana, dengan saya sendiri. Mari silakan masuk. Kiai Telingsing menyambut baik murid Syekh Jafar Shodiq dan mempersilahkan untuk duduk. Mohon maaf, bolehkah saya tahu siapa Kisana dan ada keperluan apa mencari saya? Baik Kiai, saya adalah murid dari Syekh Jafar Shodiq. Jadi, tujuan saya kemari adalah untuk memesan cindera mata berukir. Karena karya Kiai sudah terkenal sangat berkualitas dan bagus. Alhamdulillah Kisana. Baiklah, saya akan membuatkannya. Kembalilah 2 atau 3 hari lagi untuk mengambilnya. Terima kasih Kiai. Kalau begitu saya pamit undur diri. Pulanglah sang murid ke kediaman Syekh Jafar Shodiq serta menyampaikan hal itu kepada gurunya. Mendengar Kiai Telingsing mau membuatkan untuknya, Syekh Jafar begitu gembira. Hari pun berlalu, sesuai dengan yang sudah dijanjikan, murid Syekh Jafar Shodiq berangkat menemui Kiai Telingsing untuk mengambil cindera mata itu. Sudah kusiapkan Kisana, bawalah 3 bungkusan ini dengan hati-hati. Baiklah Kiai,
Sungguh kami sangat berterima kasih atas ketersediaan Kiai untuk membuatkan cenderamata ini. Kami mohon undur diri. Iya, sampaikan salam hormatku untuk Syekh Jafar Shodiq. Baik Kiai, akan saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para murid Syekh Jafar pulang membawa cenderamata yang dibungkus kain itu dengan hati-hati sesuai pesan Kiai Telingsing. Sesampainya di pendopo, mereka meletakkan cenderamata itu berjejer di hadapan Syekh Jafar Shodiq. Buka kain itu, aku ingin melihatnya. Loh, kenapa hanya kendi biasa? Kalian tak salah memesannya, kan? Maaf guru, kami sudah memesan sesuai dengan amanah dari guru. Apa mungkin Kiai Telingsing salah atau lupa? Saya kurang tahu. Ketika kami sampai, cenderamata ini sudah dibungkus kain. Bahkan saat kami akan membawanya, sang Kiai berpesan untuk berhati-hati. Oh, mungkin Kiai lupa. Tak apa, ini sepertinya sudah cukup. Ketika Syekh Jafar Shodiq tengah memeriksa kendi-kendi itu, tak sengaja sikunya mengenai kendi, hingga membuat kendi itu terjatuh dan pecah. Masya Allah, sungguh luar biasa. Ternyata ukirannya ada di dalam kendi. Sungguh Kiai Telingsing bukan orang sembarangan. Para santri berkerumun melihat pecahan kendi itu. Mereka terkagum dengan hasil karya Kiai Telingsing. Di dalam kendi itu terdapat ukiran yang begitu indah dan bertuliskan lafaz syahadat. Melihat hasil karya tersebut, Syekh Jafar sangat ingin bertemu dengan Kiai Telingsing. Pesanan cenderamata berikutnya, beliau sendiri yang akan berangkat. Hingga suatu hari datanglah kesempatan itu. Syekh Jafar Shodiq berangkat menemui Kiai Telingsing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Kiai Telingsing menyambut hangat kedatangan Syekh Jafar Shodiq. Tak kusangka, aku kedatangan tamu seorang ulama besar dan panglima terhormat dari Kesultanan Demak. Perkenalkan, nama saya Telingsing, atau orang memanggil saya Telingsing. Saya hanya seorang pengelana dari luar, Kiai. Itu semua hanya gelar. Kita semua sama di hadapannya. Saya Jafar Shodiq, yang beberapa waktu lalu memesan kendi berukir kepada Kiai. Oh, pesanan cenderamata itu ya? Maaf Tuan, jika hasil karya saya tak sesuai dengan apa yang Tuan harapkan. Tentu tidak, Kiai. Justru saya sangat kagum dengan hasil karya tersebut. Itu sungguh karya seni yang indah, Kiai. Alhamdulillah Tuan Jafar. Begitulah cara saya menciarkan agama Islam selama ini. Sebenarnya maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk berguru mengenai seni ukir sekaligus memperdalam ilmu agama saya. Jika Syekh Jafar ingin memperdalam ilmu agama, mungkin kurang tepat. Justru sebaliknya, saya yang akan banyak belajar dari Syekh Jafar. Akan tetapi, untuk seni ukir, dengan senang hati, saya akan mengajarinya. Pertemuan dua ulama besar dan memiliki tujuan yang sama untuk mensyiarkan agama Islam menjadi tanda bahwa kelak daerah Tajuk akan menjadi pusat agama Islam. Keduanya pun sering bertemu
dan membahas tentang cara syiar yang tak memaksa, baik dan halus. Berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang mendengarkan dan memperdalam agama Islam. Karena semakin banyak orang yang belajar tentang Islam dan semakin banyak warga yang paham dengan agama Islam, banyak orang sadar untuk menjalankan rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Dengan keahlian dan ilmu agama yang menonjol daripada orang lain, Syekh Ja'far mendapatkan tugas sebagai pemimpin jamaah haji, sehingga beliau mendapatkan gelar Amirul Hajj yang memiliki arti orang yang menguasai urusan ibadah dan jamaah haji. Karena beliau sering memimpin jamaah haji dan leluhurnya juga merupakan seorang syahid dari Palestina, maka Syekh Ja'far sering melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Bahkan, Syekh Ja'far Shadiq pernah menetap di Baitul Maqdis untuk memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, terjadi sebuah wabah penyakit yang mematikan dan membunuh banyak orang di Palestina. Berkat usaha Syekh Ja'far Shadiq, wabah tersebut dapat teratasi. Kemudian untuk menghormati jasa beliau, Amir Palestina saat itu memberikan hadiah berupa ijazah wilayah, yaitu memberikan wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis menggunakan Arab kuno. Syekh Ja'far tidak mau menerima wewenang ini, bukan ingin membantah, akan tetapi beliau memang tidak punya pamrih dan ingin membantu dengan tulus. Jadi pada saat itu, Syekh Ja'far lebih memilih untuk mengamalkan ilmunya di tanah Jawa. Permintaan itu beliau sampaikan kepada Amir Palestina. Melihat tekad serta keinginan mulianya, permohonan itu pun akhirnya disetujui. Kemudian Syekh Ja'far Shadiq pulang ke tanah Jawa. Dengan keterampilan seni yang dipelajari dari Kiai Telingsing, Syekh Ja'far Shadiq mendirikan sebuah masjid yang memiliki arsitektur seperti tempat ibadah umat Hindu. Syekh Ja'far Shadiq mempertimbangkan perpaduan antara budaya Hindu dan Islam agar warga sekitar tak merasa asing dan terkejut ketika melihat bangunan masjid. Semula masjid itu